Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dalam setiap aspek kehidupan. Sila ini mendorong masyarakat untuk memiliki sifat-sifat toleransi, moralitas, dan identitas nasional. Lantas, apa yang bisa terjadi jika penerapan sila pertama ini hilang di masa depan? Ada 384 desa. Ketidakadaan panduan moral dan spiritual yang kuat bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menyebarkan ideologi radikal dan merusak kedamaian. So what? So Muslims are jailed as well? What's your point? Tanpa landasan ketuhanan, norma-norma moral dan etika bisa merosot, menyebabkan peningkatan korupsi, kriminalitas, dan ketidakadilan. Tanpa nilai spiritual, kita beresiko kehilangan jati diri bangsa yang khas dan juga luhur. Tingkah membuat sampah sembarangan tentu tidak mencerminkan perilaku kemanusiaan yang beradab. Namun nyatanya, membuang sampah sembarangan masih saja sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Hutan bakau terbesar nomor 2 dunia saat ini bisa dikatakan dalam kondisi hancur akibat adanya aktivitas industri. Hal tersebut tentu saja tidak sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang berfokus pada pengembangan lingkungan yang layak huni. Dampak kerusakan lingkungan, pencemaran udara dan air tentu saja akan berdampak secara berkepanjangan terhadap warga sekitar. Hutan mangrove. Masyarakat Indonesia perlu memiliki kesadaran diri sendiri untuk selalu menjaga lingkungan, terutama membuang sampah pada tempatnya. Media sosial memudahkan kita berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Namun, ada sisi gelap yang perlu kita waspadai. Fungsi media sosial masih sangat rendah di masa-masa itu, sehingga kemudian ia memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan opini publik di wilayah pemilu seperti sekarang ini. Hoaks dan provokasi berbasis sara seringkali tersebar di media sosial, memicu kebencian dan konflik antar kelompok masyarakat. Saya tidak suka Algoritma media sosial membuat kita hanya melihat pandangan yang sama, memicu polarisasi dan ekstremisme, serta memperburuk perpecahan. Saya bertanya, Bu, justru saya... Media sosial saat ini masih menjadi sarana yang paling efektif dalam menghasut generasi muda agar terpapar paham radikal. Apalagi paham radikalisme ini disebut Aliansa Mahadi akan cepat terserap oleh generasi muda berusia 18 hingga 20 tahun yang masih mencari jati diri hingga mudah terdoktrin melakukan aksi-aksi radikalisme. Mari bijak dalam menggunakan media sosial, verifikasi informasi sebelum membagikannya, dan hindari provokasi. Bersama-sama kita bisa menjaga persatuan Indonesia demi masa depan Indonesia yang merdeka. Menempati posisi ke-8 dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 68,5%. Inilah suasana saling dorong antara petugas kepolisian dengan... Di era disrupsi, teknologi dan informasi berkembang sangat pesat, sehingga membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara masyarakat berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ya, pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nilai pentingnya demokrasi yang berlandaskan kebijaksanaan dalam proses pengambilan keputusan menjadi salah satu nilai yang harus ditekankan. Meski teknologi telah membuka banyak peluang untuk meningkatkan partisipasi publik, kenyataannya masih banyak warga negara yang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka. Bertindak atau rakyat kecil yang bertindak itu susah kalau melawan perusahaan-perusahaan yang besar begitu.
Nah, tetapi kan negara ini negara hukum, jadi Salah satu penyebab utama adalah apatisme politik. Banyak warga yang merasa bahwa suara mereka tidak akan membawa perubahan, sehingga memilih untuk tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Kepercayaan yang rendah terhadap institusi pemerintah dan proses demokrasi semakin memperparah masalah ini. Informasi yang beredar di media sosial seringkali membingungkan dan memicu ketidakpercayaan, sehingga membuat masyarakat semakin enggan berpartisipasi. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menyadari bahwa partisipasi aktif dalam proses demokrasi adalah hak dan juga tanggung jawab yang harus dijalankan untuk mewujudkan cita-cita Pancasila. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, kita dapat memperkuat demokrasi Indonesia di tengah era disrupsi, menjaga nilai-nilai Pancasila, dan memastikan bahwa setiap suara berharga dalam membangun masa depan bangsa. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya keadilan dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya untuk semua warga negara Indonesia tanpa memandang latar belakang. Sila ini mendorong upaya untuk mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Program-program seperti bantuan sosial, subsidi, dan program pembangunan daerah terpencil merupakan contoh nyata dari upaya untuk mencapai keadilan sosial. Akan tetapi, kesenjangan adalah fakta dalam kehidupan di Indonesia. Kesenjangan sosial yang berkelanjutan menyebabkan sebagian besar kekayaan dan sumber daya terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Sementara sebagian besar lainnya hidup dalam kemiskinan. Akibatnya, kemiskinan ekstrim dapat meningkat dan menjadi sulit untuk diatasi. Dalam kekacauan disrupsi yang melanda, Indonesia, negara yang diliputi keajaiban alam dan keanekaragaman budaya, menemukan kekuatannya dalam kebersamaan dan kesatuan. Sudah sepatutnya kita menjaga api suci Pancasila menyala dalam hati dalam setiap generasi. Melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia, negara yang terpandang, berjalan menuju cita-cita gemilangnya sebagai Indonesia Emas 2045. Mari bersama-sama kita menjaga kilau kebesaran bangsa ini tetap bersinar dalam arus zaman yang terus berubah. Terima kasih.